Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Fitri Distrina Rahmat, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri Kepatihan Bojonegoro. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak tentang rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooper Ryder. Cooper Ryder menyatakan bahwa pendekatan IA dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. IA berfokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk mendapatkan kekuatan tertinggi. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dalam implementasinya, IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi, sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Bila organisasi lebih banyak membangun sisi positif yang dimilikinya, maka kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dipastikan akan meningkat dan kemudian organisasi akan berkembang secara berkelanjutan. IA sebagai salah satu model manajemen perubahan yang dapat kita terapkan melalui tahapan Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Pada tahapan buat pertanyaan, kita dapat merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Tahap kedua, ambil pelajaran. Pada tahapan ini, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Tahap ketiga, gali mimpi. Pada tahapan ini, dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Tahap keempat, jabarkan rencana. Di tahapan ini, dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Tahapan terakhir, atur eksekusi. Di bagian ini, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak Ibu ajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Visi yang saya buat yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas berkarakter, aktif, berwawasan global, dan berbudaya lingkungan melalui Merdeka Belajar. Penjelasan komponen visi yang telah saya buat. Religius menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Cerdas berkarakter menggambarkan sikap dan perilaku murid
yang mampu dalam bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Aktif, murid terlibat secara aktif baik fisik, psikis maupun emosinya dalam proses pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Penjelasan komponen visi selanjutnya yaitu berwawasan global, menggambarkan sikap dan perilaku murid menjadi pembelajar sepanjang hayat agar mampu menghadapi tantangan zaman dengan mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Berbudaya lingkungan, menggambarkan sikap dan perilaku murid yang menjadi kebiasaan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Sedangkan merdeka belajar di sini sebagai bentuk keberpihakan kepada murid. Dari visi yang telah saya buat sebelumnya, maka pernyataan prakarsa perubahan yang saya ambil yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan keaktifan siswa. Selanjutnya, tahapan bagja dalam prakarsa perubahan yang telah saya buat yaitu tahapan pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaan yang telah saya buat yaitu apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa? Bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan yang dapat dilakukan yaitu mencari informasi dari berbagai sumber tentang cara meningkatkan keaktifan siswa, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan informasi tentang menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menggali informasi melalui angket dan wawancara mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Tahapan kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang telah saya buat, siapa sajakah yang sudah menemukan strategi dan model yang tepat dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan keaktifan siswa? Aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan keaktifan siswa? Situasi yang bagaimana yang dapat mendukung terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dalam upaya meningkatkan keaktifan siswa? Keterampilan apa saja yang sudah dimiliki untuk mendukung usaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan keaktifan siswa? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang telah saya buat yaitu mencari referensi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang menyenangkan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keaktifan siswa. Mencari contoh aksi nyata dari kepala sekolah atau rekan sejawat yang berhasil menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Sharing pengalaman dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan keaktifan siswa dengan rekan sejawat. Membuat pembelajaran interaktif, kontekstual sesuai kodrat alam, pelaksanaan evaluasi berbasis game sesuai dengan kodrat zaman. Tahap ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang telah saya buat antara lain, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang dibayangkan terjadi jika pembelajaran yang menyenangkan dan siswa menjadi lebih aktif sudah tercapai? Bagaimana perasaan saya ketika melihat keaktifan murid sudah meningkat dalam pembelajaran yang menyenangkan? Apa saja hal-hal baru yang dapat saya bayangkan terjadi jika tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan keaktifan murid terus meningkat? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang telah saya buat yaitu
Studi literatur tentang model atau strategi pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan keaktifan murid. Membuat gambaran diri melalui cerita narasi maupun dokumen portofolio aksi nyata saat berhasil menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan keaktifan siswa. Melakukan refleksi bersama murid di setiap akhir pembelajaran. Berbagi praktik baik tentang model atau strategi pembelajaran menyenangkan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keaktifan murid. Berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melibatkan murid sebagai aktor yang berperan dalam setiap pembelajaran maupun kegiatan di sekolah. Tahapan keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang telah saya buat yaitu, langkah awal apa yang harus dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dalam meningkatkan keaktifan murid? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana cara mengukur proses kemajuan dari proses peningkatan keaktifan siswa? Bagaimana caranya agar usaha meningkatkan keaktifan siswa bisa terus dilakukan? Apa yang harus dilakukan agar siswa selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang telah saya buat yaitu mencari referensi tentang model atau strategi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dari berbagai sumber. Merencanakan dan menyusun kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Membuat daftar capaian target yang dilakukan. Mencatat setiap kemajuan peningkatan keaktifan murid dalam proses pembelajaran. Merancang tahapan proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai model pembelajaran yang cocok untuk meningkatkan keaktifan siswa. Mengondisikan situasi kelas dan kegiatan pembelajaran agar terus menyenangkan bagi siswa. Tahap kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang telah saya buat yaitu, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Apa peran dari pihak-pihak yang terlibat? Kapan rencana pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan dilakukan? Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan keaktifan siswa? Apa rencana tindak lanjut setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang telah saya buat antara lain, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk melakukan observasi dan refleksi terhadap kegiatan yang saya lakukan. Menyusun deskripsi job desk pihak-pihak yang dilibatkan. Membuat rencana dan timeline serta target yang akan dicapai. Kepala sekolah dan rekan sejawat melalui kegiatan supervisi dan observasi. Mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk selalu kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Demikian paparan demonstrasi kontekstual tahapan Bagja dalam prakarsa perubahan yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.